Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Rananda Salih Ainaya, biasa dipanggil Rananda. Nah, kemarin kan pada pertemuan 3 kita sudah membahas mengenai fungsi dan juga asas dari bimbingan konseling di sekolah dasar. Sekarang masuk pada pertemuan keempat, yaitu mengenai tujuan dan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tujuan bimbingan konseling di sekolah dasar, dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagaimana melaksanakan strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar dengan benar. Nah, mari kita menyimak materi berikut ini. Masuk pada materi, yaitu yang A, tujuan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan utama untuk membantu setiap individu dalam mencapai potensinya secara maksimal. Dan juga tujuan bimbingan konseling ini untuk mengatasi berbagai tantangan hidup yang dialami oleh setiap individu. Nah, secara umum, tujuan bimbingan konseling itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu membantu individu berkembang secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Yang ketiga, membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Yang keempat, ada mencegah terjadinya masalah yang lebih serius. Nah, dalam konteks pendidikan, tujuan bimbingan konseling itu antara lain sebagai berikut. Yang A, membantu siswa mencapai potensi akademik yang optimal. Yang B, membantu siswa mengembangkan potensinya non-akademik. Yang C, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Yang D, membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan sosial. Nah, selanjutnya ada B, yaitu strategi pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar, merupakan langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan konseling. Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan bimbingan konseling berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, itu ada strategi layanan dasar. Nah, strategi ini merupakan layanan yang diberikan secara rutin kepada seluruh siswa atau klien. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh setiap individunya. Nah, yang pertama itu yang bisa dilakukan dalam layanan ini yaitu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini merupakan layanan yang diberikan kepada kelompok besar siswa. Contohnya, penyuluhan tentang pengembangan diri, perencanaan karir, atau penyesuaian diri. Yang kedua, ada bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini yaitu layanan yang diberikan kepada kelompok kecil siswa yang memiliki karakteristik atau masalah yang sama. Contohnya seperti kelompok diskusi tentang masalah remaja, lalu kelompok belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada strategi layanan responsif. Nah, pada strategi ini, layanan responsif adalah bentuk memberikan bantuan kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan atau sedang menghadapi suatu permasalahan yang memerlukan penanganan segera. Jadi, kita sebagai konselor bisa menangani ini. Tujuannya untuk mencegah agar masalah tersebut tidak semakin membesar dan mengganggu proses pembelajaran siswa. Seperti itu.
Nah, pada layanan ini ada beberapa yang bisa dilakukan, beberapa layanan yang bisa dilakukan. Seperti yang pertama, konseling individual. Konseling ini bertujuan membahas masalah siswa secara mendalam dan mencari solusi yang tepat. Biasanya, guru bimbingan konseling melakukan pertemuan tatap muka dengan siswa untuk mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan kepada mereka. Nah, yang kedua, ada konsultasi kelompok. Nah, konsultasi ini bertujuan untuk membahas masalah yang umum dialami oleh sekelompok siswa. Biasanya, guru bimbingan konseling itu akan membentuk kelompok diskusi untuk membahas masalah-masalah atau topik-topik tertentu, seperti masalah belajar, pergaulan, atau pengembangan diri mereka masing-masing. Selanjutnya ada kolaborasi dengan guru. Nah, layanan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkembangan siswa di kelas. Biasanya, guru bimbingan konseling akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dengan orang tua. Selain dengan guru, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Nah, hal ini bertujuan untuk melibatkan orang tua dalam proses penanganan masalah siswa. Biasanya, guru bimbingan konseling ini akan mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas perkembangan-perkembangan anaknya serta mencari solusi bersama, baik itu dari masalah individu maupun kelompok. Lalu selanjutnya ada konseling bersama teman sebayanya. Konseling ini bertujuan untuk membantu siswa memperoleh dukungan dari teman sebayanya dengan cara melatih siswa untuk menjadi teman pendengar yang baik dan memberikan dukungan terhadap teman yang lainnya atau teman yang sedang mengalami kesulitan, masalah, dan itu kita bisa bercerita kepada teman sesama kita seperti itu. Yang ketiga ada strategi layanan perencanaan individual. Nah, pada layanan ini itu bertujuan untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri dan merencanakan masa depan serta mengambil keputusan yang tepat. Strategi yang dapat digunakan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian individual. Nah, proses mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai individu. Nah, pada proses ini. Selanjutnya yaitu ada perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini membantu individu merencanakan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ya, masuk pada strategi keempat, yaitu strategi untuk mendukung sistem. Nah, strategi dukungan sistem dalam pelayanan bimbingan konseling berfokus pada membangun jaringan kerja yang kuat dengan berbagai pihak di sekolah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, kolaborasi dengan guru ini juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara membangun kerjasama dengan guru untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan bimbingan konseling. Nah, kolaborasi dengan orang tua selanjutnya juga bisa dilakukan. Caranya melibatkan orang tua dalam proses layanan bimbingan konseling. Selain itu, kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah membangun kerjasama dengan komunitas untuk memberikan layanan bimbingan konseling yang lebih luas lagi. Gitu. Yang selanjutnya yaitu C, akibat tidak dilaksanakannya strategi bimbingan konseling di sekolah dasar dengan baik. Nah, ketika strategi bimbingan dan konseling di sekolah dasar tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak negatif pada berbagai aspek.
Nah, aspek ini yaitu aspek kehidupan siswanya. Hal ini akan membuat siswa susah untuk mengatur cara belajarnya dan prestasinya juga dapat menurun. Sehingga kita harus melakukannya strategi dengan baik dan benar sesuai dengan protokol yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, yaitu D, masalah yang akan timbul ketika strategi tidak dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, ada masalah akademik. Di sini prestasi belajar siswa menurun. Nah, siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi cenderung mengalami penurunan prestasi akademik karena tidak mendapatkan dukungan yang tepat sehingga prestasinya pasti akan menurun. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, siswa yang mengalami kesulitan belajar tidak memiliki tempat untuk bertanya atau meminta bantuan itu akan mengalami kesulitan belajar. Jadi dia juga prestasinya pasti akan menurun di situ. Yang kedua ada masalah sosial emosional. Nah, pada masalah ini akan terjadi yang pertama, perilaku menyimpang. Siswa yang mengalami masalah emosional atau sosial cenderung berperilaku menyimpang, seperti agresivitas, penarikan diri, atau bahkan tindakan kriminal. Nah, itu sudah sangat fatal sekali ya. Selanjutnya ada masalah dalam membangun hubungan interpersonal. Nah, di sini siswa itu akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan teman, guru, dan orang tua seperti itu. Yang ketiga ada masalah perkembangan. Nah, pada masalah perkembangan ini yang pertama ada perkembangan kepribadian siswa itu akan terhambat seperti itu. Jadi di sini kurangnya bimbingan dalam pengembangan diri dapat menghambat perkembangan kepribadian siswa secara optimal. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam pengambilan keputusan. Siswa itu juga akan sulit mengambil keputusan ketika mereka tidak memahami dirinya gitu. Siswa kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat karena kurangnya pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungan mereka gitu. Lingkungan sekitar mereka itu tidak paham. Lalu yang nomor 4 ada masalah kesehatan mental. Nah, pada kesehatan mental ini yang pertama ada cemas dan depresi. Siswa yang mengalami tekanan atau masalah pribadi beresiko mengalami kecemasan dan depresi. Hal ini sangat-sangat membuat guru itu harus berpikir keras untuk menangani masalah ini. Selanjutnya ada gangguan psikologis lainnya. Nah, masalah yang tidak teratasi dapat memicu gangguan psikologi lainnya yang lebih serius. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai tentang tujuan bimbingan konseling dan strategi bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita tahu bahwa strategi bimbingan konseling atau strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar itu harus dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan protokol yang ada, sesuai dengan kode etik yang ada, supaya tidak disalahgunakan atau tidak salah dalam penggunaannya, karena itu bisa sangat Nah, itu tadi adalah materi mengenai tujuan bimbingan konseling dan juga strategi layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Mari kita pahami bersama bagaimana cara melakukan strategi bimbingan konseling di sekolah dasar dengan baik dan benar agar penggunaannya tepat dan dapat membantu setiap individu siswa untuk berkembang, baik berkembang secara motorik, psikomotor atau motorik dan juga secara kognitifnya karena itu sangat membantu siswa dalam mengembangkan dirinya di sekolah dasar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.